dan tidak akan pernah kembali lagi. Karena tujuan daripada demokrasi ini adalah sebenarnya kedaulatan ada di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi. Itulah yang kami perjuangkan untuk rakyat Jakarta yang kami cintai. Ya, untuk program andalan Pak Dharma kan ada Getuk Tular Adab dan apa namanya itu Jakartaku Aman. Seperti apa nantinya jika terpilih ya untuk penerapannya? Ya, Jakartaku Aman itu adalah outcome, itu hasil akhir setelah semua masalah ini terselesaikan. Baik masalah ekonomi, ya, supaya perutnya kenyang, dompetnya isi, maka segala persoalan-persoalan sosial itu terselesaikan cukup dengan menjalankan program ekonomi adil, Getuk Tular Adab, untuk mengkompakkan antara konsumen dengan produsen. Kita tahu bersama bahwa dampak dari pandemi yang lalu sangat terasa dan belum pulih. Kemudian di depan kita sudah melihat ada gejala dan tanda-tanda akan ada pandemi lagi. Bagaimana tidak? Jelas-jelas dananya sudah turun 24,9 juta US dollar. Kita bisa lihat datanya ada. Dan kemudian bagaimana untuk Jakarta bangkit kembali kalau ada pandemi lagi. Program Getuk Tular Adab itu bagaimana kita mengawal atau menjaga supaya perusahaan-perusahaan lokal itu bisa kembali pulih, kembali bangkit dengan cara mempromosikan barang-barangnya, dipromosikan barang-barangnya oleh rakyat sendiri. Saya mau mengajak kepada seluruh warga Jakarta untuk kompak menggunakan produk lokal. Jangan lagi kita menggunakan produk asing, karena apabila kita menggunakan produk asing, uangnya lari ke luar negeri dan produsen lokal akan bangkrut. Kalau produsen lokal bangkrut, maka lapangan pekerjaan akan hilang. Akibatnya terjadi banyak PHK. Kalau PHK banyak terjadi, kemampuan ekonomi rakyat untuk membeli menjadi menurun sekali. Apa akibatnya? Pedagang akan gulung tikar karena tidak ada lagi pembeli. Dan akhirnya negara ini menjadi negara yang bangkrut.
Itu akan terjadi apabila seorang pemimpin tidak segera mengantisipasi dengan merubah semua kebijakan, menghentikan regulasi barang-barang impor. Jangan membanjiri produk lokal, karena produk lokal sekarang sudah tidak mampu bersaing akibat daripada apa? Regulasi sendiri yang diciptakan memberikan pajak yang mahal. Kalau kita cinta bangsa kita, saya menyarankan jangan sampai uang lari ke luar negeri. Biarlah uang-uang itu dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Dan untuk itu diperlukan pemimpin yang bukan saja pintar, tetapi bijak karena cinta pada bangsanya. Ya, tadi sempat juga disinggung soal tidak efisiennya bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Apakah dengan program yang Bapak tawarkan tadi dianggap akan mampu nanti? Sangat mampu, karena ini adalah program yang begitu adil dan sangat sederhana. Begitu adil dan sangat sederhana. Tidak perlu lagi mengharapkan bantuan, malah karena uang rakyat sudah berlimpah. Bahkan seringkali bantuan itu pun dia lupakan karena dia bisa mendapatkan hal-hal yang lebih. Jangankan untuk bantuan itu, BLT pun mereka, KJP, kartu siap mereka sudah tidak akan pikirkan, karena apa yang akan kami berikan dengan program itu akan membuat rakyat menjadi makmur berlimpah. Bukan mereka hari ini saja, tetapi untuk anak, bahkan bisa diwariskan ke cucunya. Ya, di mana-mana kalau orang sudah berlimpah, uang 1 juta dia sudah tidak perhitungkan. Yang ada mereka berpikir, siapa yang akan saya bantu? Kepada siapa saya harus bersedekah? Kenapa? Karena ketika rakyatnya, Jakartanya makmur, rakyatnya berlimpah ruah. Dan kita mulai selamatkan Indonesia dari Jakarta. Terima kasih banyak.